warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi nak. Gimana kabarnya? Sehat semua nak? Alhamdulillah baik. Amin. Ibu cek kehadirannya lewat tampilan yang ada di sini. Alhamdulillah sudah hadir semua. Mari untuk memulai KBM hari ini agar berjalan lancar, kita awali dengan berdoa. Oke, berdoanya dipimpin Ataya ya. Ayo Ataya, silakan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kita belajar tentang materi yaitu fungsi, operator matematika, ya kan? Kita belajar tentang operator matematika, ada penjumlahan, ada operator perkalian, ada operator pembagian, pengurangan. Nah, masih ingat nggak minggu lalu itu setiap operator matematika itu mempunyai lambang kan ya? Ada yang masih ingat lambang setiap masing-masing operator? Ada nak? Ada yang ingat? Apa Ataya? Masih ingat yang minggu lalu? Sama dengan itu wajib untuk rumus. Apa lagi? Tambah. Tambah untuk apa? Untuk menjumlahkan. Maaf Pak, saya kira-kira ngulang atau enggak ya Pak? Ini sinyalnya saya lagi error Pak. Sampai udah tethering juga sebenarnya udah sinyal Pak. Ya terus aja lah.
Oh, terusin aja, oke. Nanti saya tinggal potong ya, Pak. Ini udah 2 sinyal saya pakai, Pak. Oke. Jadi, Nak, kita sudah minggu lalu kita sudah belajar materi tentang operator matematika ya, dan kalian sudah ingat. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu mengenai aplikasi Microsoft Excel, yaitu fungsi. Kita akan belajar tentang fungsi sum, kemudian fungsi average, kemudian kita akan belajar juga fungsi min dan fungsi max. Nah, kenapa kamu perlu belajar fungsi ini? Nanti karena kalau kamu nanti belajar fungsi tentang sum, fungsi tentang average dan max akan mempermudah kamu dalam mengolah data di Microsoft Excel ya. Jadi tujuan kita seperti itu ya. Kita akan belajar fungsi sum, average, min dan max. Nah, berikut Ibu akan tampilkan tentang fungsi dari sum, kemudian fungsi dari average, fungsi dari min, dan fungsi dari max. Sudah kelihatan ya, Nak? Jadi Ibu PDF-nya karena agak PowerPoint itu kelihatan, Nak? Kelihatan dulu. Kelihatan, Bu. Nah, berikut ini Ibu tampilkan sebuah tabel, yaitu ada tabel perhitungan dari yang digunakan di Microsoft ya. Coba diperhatikan deh, Nek, tampilan tabel yang Ibu berikan ini. Kalian amati tampilan ini. Diamati ya, Nak. Coba Ibu kasih waktu kalian amati dulu. Ada tampilan tabel. Sudah, Nak? Nah, coba setelah kalian amati, apa yang bisa kalian bisa ungkapkan dari hasil pengamatan kalian? Coba apa, Ataya? Format penilaian akhir tahun semester genap, Bu. Oke, di situ ada format penilaian akhir tahun semester genap. Apalagi, Ataya? Itu juga format nilai akhir tahun anak kelas 7G. Terus mata pelajaran matematika, Bu. Oke. Apalagi, Kesia, yang bisa kamu amati itu, kamu ungkapkan dari hasil kamu amati tampilan berbentuk tabel ini? Format nilai pengetahuan dan keterampilan, Bu. Format penilaian keterampilan, ya ada pengetahuan, ada keterampilan. Apalagi, Amel, yang kamu bisa amati, kemudian setelah kamu mengamati, kamu ungkapkan yang kamu amati? Itu daftar nilai matematika kelas 7. Yang Oke, nah. Akhirnya menggunakan Microsoft Excel. Oke, nah sekarang kita akan pelajari tampilan ini apa sih dari stimulus ini, nanti kamu bisa tahu tabel ini apa sih yang akan kita pelajari. Kita mulai anak-anak. Nah, kita akan belajar tentang fungsi. Nah, tujuannya pembelajarannya itu adalah 1. Siswa mampu menentukan fungsi sum, fungsi average, fungsi min, dan fungsi max pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menggunakan fungsi sum, fungsi average, fungsi min, dan fungsi max untuk menghitung data pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel dengan tepat dan tanggung jawab. Nah, berikutnya, pada fungsi aplikasi pengolah angka itu dimulai selalu dengan tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan nama fungsi, kemudian sintaksnya sebuah tanda buka kurung, kemudian argumen-argumen dari fungsi yang dipisahkan dengan tanda titik 2, dan sebuah tanda tutup kurung, ya sintaknya. Kemudian nama fungsi mengacu pada fungsi yang digunakan. Umumnya nama fungsi dekat dengan nilai yang dicari oleh fungsi tersebut. Nah, contohnya penulisan
sebagai berikutnya, penulisannya sebagai berikut. Nah, ini penulisan rumus. Nah, di Microsoft Excel itu setiap kita akan menulis rumus selalu diawali dengan sama dengan. Ya, kalian sudah tahu. Kemudian nama fungsinya. Kemudian argumen ke-1 dan argumen kedua. Nama fungsi ini tergantung kita mau melakukan apa. Misalnya kita mau menjumlah. Nah, fungsi menjumlah itu adalah sum ya. Nah, nanti ini argumen satunya itu sel, kemudian argumen keduanya. Nah, itu penulisannya. Kemudian operator fungsi itu yang dapat digunakan untuk mengolah data dan aplikasi pengolah angka itu antara lain yang akan kita pelajari adalah fungsi sum. Sum itu kita akan menjumlahkan, ya. Kemudian average. Nah, average ini nanti kita akan mencari nilai rata-rata. Kemudian ada fungsi min. Nah, min ini nanti kita akan mencari nilai terkecil. Kemudian ada lagi fungsi max. Nah, max ini nanti kita akan mencari nilai terbesar. Nah, berikutnya. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsi itu? Nah, seperti kamu ketahui, yang seperti minggu lalu, kalau kita mau beraplikasi Microsoft Excel, langkah pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel yang ada di PC kamu. Nah, kemudian kita pilih workbook ya, jadi kita pilih buku kerja baru, kemudian kita input data yang sudah diberikan ya, kita menginput data, kemudian kita input itu kita memasukkan data ya, data itu nanti sudah ada biasanya diberikan, kemudian kita letakkan kursor di sel tempat hasil akan muncul, kemudian ketik rumus yang kita inginkan, baru kita tekan enter. Hasil akan muncul di sel yang telah ditentukan. Nah, berikut Ibu akan memberikan demonstrasinya menggunakan Microsoft Excel, bagaimana menghitung, biar nanti kamu lebih jelas. Nah, Ibu buka ke Excel dulu, ini Ibu stop sebentar. Kita buka Excel dulu ya, Nak, sebentar. Maaf ya, ini kok laptopnya jadi agak lemot tadi enggak. Maaf ya, Nak, laptop Ibu kok laptop Ibu jadi lama perintahnya ini. Sebentar ya, Nak. Lagi jalan Excel-nya. Oke, sebentar. Oke, Ibu sharing. Udah kelihatan belum, Nak? Belum, Bu. Excel kelihatan nggak? Belum. Oke, sabar. Belum, Bu. Oke. Tunggu ya. Udah, Nak? Belum. Oke, sebentar lagi. Ini lagi proses. Udah? Udah kelihatan belum, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, sebentar. Sebentar diulang lagi.
Kelihatan, Nak? Tidak, Bu. Belum, Bu. Oke, sudah kelihatan? Kok di sini udah ya? Sudah, Bu. Ya kan? Oke, ya maka. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan fungsi Microsoft Excel, yaitu fungsi Zoom. Ini Ibu hapus dulu biar kalian nanti tahu caranya seperti apa. Nah, begini. Di sini perintahnya adalah kita akan menghitung jumlah nilai untuk masing-masing siswa ya, Nak. Nah, ini ada data siswa rekapan nilai kelas 7E. Nah, di sini ada nama siswa, ada 10, ini ada 10 siswa, masing-masing siswa mempunyai 3 nilai. Masing siswa mempunyai 3 nilai, kemudian kita akan menjumlahkan nilai siswa tersebut menggunakan fungsi, ya. Jadi kita menggunakan. Nah, kalau jumlah itu di fungsi adalah perintahnya adalah sum. Nah, setiap menulis rumus itu selalu diawali dengan sama dengan. Berarti di sini kita ketik sama dengan sum. Kemudian sintaksnya tadi adalah buka kurung ya, buka kurung. Nah, kemudian apa selnya? Kalau penggunaan rumus itu, fungsi itu, kita cukup menuliskan sel awal dan sel akhir. Berarti di mana sel awalnya? Ini kan ya, Nak? Ini sel awal, kemudian ini sel akhir. Sel awalnya berarti C4. Kenapa? Dia letaknya di kolom C, baris ke-4. Berarti C4. Nah, menggunakan apa? Kita menggunakan tanda baca, yaitu titik 2. Titik 2, kemudian sel akhir. Sel akhirnya itu adalah E4, kemudian tutup kurung. Untuk memunculkan hasil, kita enter. Nah, ini hasilnya. Di mana rumusnya muncul? Ini kita bisa lihat rumus itu muncul ada di formula barnya ini di sini. Nah, seperti ini. Ya. Bagaimana untuk yang bawahnya? Yang bawahnya kita tarik aja, kita nggak perlu lagi tulis rumus untuk di bawah. Tarik, taruh di sini sampai muncul dulu tanda tambah, kemudian kita tarik ya. Kita tarik, jangan dilepas. Nah, ini muncul hasilnya. Seperti ini. Ini kan ada rumusnya ya. Jelas nggak, Nak? Jelas, Bu. Oke, sekarang kita yang mencari rata-rata. Kita akan mencari nilai rata-rata untuk masing-masing siswa. Nah, kalau kemarin pakai operator itu kan kita harus berpikir dulu, rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyaknya data. Nah, kalau pakai fungsi, rata-rata itu adalah, fungsinya adalah average ya, average, tulisannya average gitu, average ya. Bagaimana tulisannya? Sama. Setiap nulis rumus selalu sama dengan, ya kan? Kemudian kita tulis average ya, tulisannya average Bentar. Sebenarnya kita bisa pilih langsung di sini ya. Average, udah. Kemudian apa? Pakai kurung. Sel awal tadi ada di C4 untuk Ayu, tanda titik 2. Kemudian sel akhir ada di E4. E4 tutup 4, kemudian tutup kurung. Kita enter, munculkan hasil. Nah, ini hasilnya. Jadi rata-rata untuk Ayu itu dari 3 nilai rata-ratanya ada 84. Kita hanya memberikan fungsi average. Nanti Microsoft Excel akan mencari sendiri. Mencari rata-rata karena average itu adalah rata-rata. Tinggal apa? Kita tinggal tarik dari sini. Untuk berikutnya kita tarik aja ya. Ini seperti ini. Nah, ini udah muncul nilai-nilainya. Kemudian bagaimana kita mencari nilai terbesar atau nilai terkecil? Misalnya kita mau mencari berapa sih jumlah terkecil dari data ini semua, dari data seluruh jumlah ini, berapa nilai terkecilnya? Misalnya kita mau munculkan di sini, di sel F14, maka kita taruh sini kotaknya. Kita tulis rumus sama dengan, nah tadi kalau mencari nilai terkecil apa fungsinya? Min, Bu. Min. Nah, berarti kita ketik min. Ya, sintaksnya itu kita buka kurung. Cukup sel awal dan sel akhir. Sel awalnya apa, Nak? Apa, Nak?
F4. Oh, F4. Sel awalnya kan F4 ini. Kita ketik F4. Tanda titik 2. Kemudian sel akhirnya berarti berapa? F13. F13. Tutup kurung. Nah, ini di enter. Muncullah data jumlah terkecil itu adalah 225. Jadi Excel-nya yang mencari, kita hanya memberikan rumus. Selama rumus itu benar, hasil sudah pasti benar. Gitu. Kalau ada salah, biasanya kamu salah di selnya itu, penulisan selnya atau penulisan tandanya, tanda baca ya atau kurungnya seperti itu. Bagaimana mencari nilai terbesar? Kita akan mencari berapa nilai terbesar rata-rata dari seluruh anak. Kita akan mencari ini. Berapa nilai terbesar di sini di kolom rata-rata untuk seluruh siswa? Muncul hasil di sini, berarti kita klik di sini. Kita tulis sama dengan yang terbesar ya. Sama dengan apa, Nak? Kalau terbesar, Nak? Max. Max ya, max ya. Berarti M-A-X. Sintaksnya itu buka kurung ya. Kita buka kurung. Kemudian sel awal yaitu G4.2 sampai G berapa? 13 ya? 13. Ya, betul. Tekan enter. Maka muncullah nilai terbesar rata-rata dari seluruh siswa itu adalah berapa? 85. Nah, oke, 85. Nah, sampai penjelasan Ibu ini, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo. Saya Bu, Isya. Oh ya, Kesia. Silakan Kesia. Apa Kesia? Jika ingin menjumlahkan, tapi cuma 2 nilai, bukan semuanya, bisa nggak? Oh gitu. Oh, Ibu kan tadi kita mau menjumlahkan nilai ya. Kan masing-masing siswa punya nilai 3. Kita hanya ingin menjumlahkan nilainya 2 aja ya, nggak semuanya ya. Oke. Nah, 2 aja. Yang mana? Misalnya yang mau dijumlah, ini dihapus dulu. Yang misalnya yang mana? Ini Ayu punya nilai matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kita hanya mau menjumlah 2 nilai gitu kan, Kesa ya? Iya. Oke, yang mau dijumlah nilai apa misalnya, Kesa? Matematika dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti kita hanya menjumlah nilai matematika dan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya tidak ikut. Oke. Nah, sekarang kita mau menjumlah tidak seluruh nilai ya. Yang berbeda itu adalah di penggunaan tanda baca. Kalau seluruhnya itu kan pakai titik 2. Titik 2 itu akan mengartikan Excel dan membaca sampai ya. Dari sel ini, dari sel awal sampai sel akhir. Bagaimana kalau 2? Nah, kalau 2 itu perbedaannya ada di tanda baca, yaitu bukan menggunakan titik 2, tapi menggunakan titik koma. Nah, kita praktikkan seperti ini, Ibu contohkan. Sama dengan kita akan menjumlahkan nilai matematika dan bahasa Inggris. Matematika ada di C4. Kita buka kurung dulu, C4 ya, C4. Tandanya tanda titik 2. Titik 2 itu letaknya di bawah, titik koma itu letaknya di bawah titik 2. Ya, seperti ini. Kemudian bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini ada di D4. Kan tadi bahasa Inggris yang mau kita jumlah D4. Kemudian kita tutup kurung. Enter. Oh nih, kalau ada salah. Jadi kalau Excel itu salah, apa namanya? Dia value ya. Berarti dia ini seperti ini nih. Berarti Ibu menulis ada yang salah rumusnya. Bagaimana caranya? Kamu tekan F2, mengeditnya seperti itu. Nah, kita cari kesalahannya apa? Apakah tanda baca, apa kurang sama dengan. Nah, disitulah kita tuh menganalisa rumus yang kita tulis atau benar seperti itu. Seandainya salah, di mana kesalahan kita pun harus tahu. Misalnya seperti itu. Bentar. Oke, coba kira-kira ada kesalahannya di mana? Bisa ada yang perhatiin? Nih, ada sama dengan udah, ya kan? C4. Nah, kemudian D4. Nah, seperti ini. Bentar ya, Nak. Ini udah sama dengan buka kurung C4. Coba C4 titik 2 sampai dan E4. Kita enter.
Aduh, berarti Ibu salah nih rumusnya nih. Pakai titik, pakai koma. Coba. 4. Ada yang salah ya? Ini udah benar lah sintaknya. Pakai sum itu. Oh iya tuh kan, bener. Nah berarti kamu lebih teliti ya. Nah itulah. Kadang Ibu juga suka apa? Tidak teliti. Padahal kan kita pakai fungsi ya. Untung Ata itu Atanya berarti cepat nangkepnya. Kan tadi Ibu bilang kita harus menganalisa. Kalau misalnya kita salah nulis rumus tidak muntir, berarti value kita harus menganalisa apa sih salahnya. Nah benar Ataya, untung ternyata Ibu salah belum menulis rumus sum gitu. Karena apa kan tadi kita mau menjumlah, kan kita pakai fungsi. Makasih ya Ataya ya. Halo Ataya. Iya, Bu. Ya makasih udah dikoreksi. Nah, benar tuh. C4. Tadi kita mau menjumlahkan 2 ya, berarti tandanya tanda titik 2. Kemudian angkanya D4 ya, D4 seperti ini. Nah, di enter. Nah, ini kan hanya 2 angka. Yang dijumlahkan hanya 83 dan 85. 85-nya yang bahasa Indonesia tidak ikut. Apa sih bedanya? Yaitu hanya di tanda baca. Yang tadi kalau seluruhnya itu titik 2, kalau hanya beberapa angka ya pakai titik koma. Seperti itu. Ini juga sama, kalau kita mau menjumlahkan hanya 2, ya sudah, sama seperti itu, pakai titik koma. Jadi tadi seperti itulah ketelitian kita diperlukan. Ibu juga tadi nggak teliti karena jadi setiap Excel itu kalau rumus tidak berjalan pasti ada yang salah. Pakai spasi aja salah, penggunaan titik 2 tanda baca aja salah, kurang angka aja salah. Nah, seperti itu. Udah jelas belum, Kesya? Udah, Bu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ayo, silakan. Ayo, Nak, biar nanti kamu makin jelas. Kadang nanti ada. Bu, kalau pakai tanda kurung yang lain, itu hasilnya sama atau beda, Bu? Oh, oke. Tadi kan Ibu menjelaskan ya, kita menggunakan tanda kurungnya yang sudah dijelaskan yang seperti ini kayak di rumus. Bagaimana sih kalau menggunakan rumus tanda kurungnya bukan yang seperti ini? Bisa atau tidak? Atau Excel akan mengerjakan atau tidak? Atau menghitung atau enggak? Kita coba aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita kurungnya selain ini itu sebenarnya tidak bisa karena Excel itu hanya membaca kurung yang seperti tanda ini. Tapi kita coba nanti biar kamu tahu apakah bisa kalau menggunakan kurung dalam bentuk lain. Nah, misalnya ini kita ganti ya kurung ini. Kita F2 aja tinggal edit rumusnya. Kita ganti pakai kurung yang ini misalnya ya, Nak. Nah, ini kurung ini kan ada kurung yang lain selain ini. Nah, kita enter. Nah, dia nggak akan berjalan, ya. Jadi dia nggak mau menerima kurung selain kurung yang tadi, kurung kerawal seperti ini dia tidak akan mau. Jadi Excel itu hanya bisa kurung yang tadi itu. Jelas ya? Halo? Jelas, Nah, Bu. oke, jadi dia tidak akan menerima kurung yang seperti itu. Yang selain yang tadi, selain yang ini. Ya, selain yang apa namanya tadi? Bentar. Nah, ini, selain yang ini. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada, Nak? Halo? Silakan. Nak? Nggak ada, Bu. Oke, udah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jadi ingat ya. Jadi penggunaan rumus itu di dalam Excel itu harus ada sama dengannya. Ya, harus ada sama dengan, tanda bacanya itu sangat penting, tidak boleh ya. Tanda baca itu mempengaruhi. Nah, kalau kalian sudah jelas, silakan kamu kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan yang ada di LKPD. Di situ ada soal pilihan ganda, 5 soal pilihan ganda, dan soal berbentuk tabel yang akan kamu kerjakan dengan Microsoft Excel ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan, Nak. Sambil kamu mengerjakan,
Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, sambil kamu ngerjakan, nanti kalau ada pertanyaan, ayo silakan. 5 menit ya. Nanti unjuk kerjanya 4 orang lah boleh. 5 menit ya, Nak. Sambil kamu bertanya, silakan. Misalnya nanti pada saat kamu mengerjakan ada yang kurang jelas, sambil ditanyakan kembali lagi. Pasti kamu nanti menemukan masalah. Mungkin kok ini nggak jalan. Nah itu tadi kesalahannya apa? Diperhatikan. Amel, ada kendala Amel? Belum, Bu. Oke. Amira, ada kendala? Tahu kemarin tidak Bu. Oke. Oh, Amira pakai itu ya, HP ya. Silakan nanti ditanyakan. Dikit Keisha? lagi Bu, dikit lagi. Oke. Ataya ini kan biasanya cepet nih nangkepnya nih. Harusnya Ataya nih 3 menit udah oke. Lagi dikasih warna Bu. Wes, mantap. Dikasih warna apanya? Tulis teksnya, garis? Tabelnya Bu. Oh, tabelnya. Tulisannya ya, teksnya ya? Boleh sih kalian. Iya Ibu Bu. kan, oke, Ibu sih contohnya kan memang teksnya itu kan Ibu nggak kasih warna. Kalian boleh. Kalian boleh menambahkan dikasih warna itu boleh. Jadi kalian sambil belajar ya, walaupun udah Ibu kasih tahu. Walaupun Ibu, contoh Ibu kan tidak menuntut teksnya itu berwarna, kalian boleh. Keisha udah? Lagi Bu. Oke. Ayo, yang nanti bermasalah boleh. Ada kendala ditanya. Ataya ini kan paling cepat nih Ataya. Oke ya. Cukup nih kayaknya. Ya, Ibu yakin kalian udah bisa kok, ngerti kok. Bagaimana? Siap ya? Apa yang kalian kerjakan, kita presentasikan, yaitu yang unjuk kerja dulu, yang Excel-nya dulu ya, yang kalian menggunakan Excel-nya. Keisha? Bisa? Siap? Siap Bu. Oke, ayo Keisha, dipresentasikan. Ibu mau lihat hasil kerja kamu. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke. Oke, yang kita cari itu, Keisha mau langsung, yang kita cari kan total jumlah pembelian barang ya, rata-rata jumlah barang, ada berapa perkecil. Oke, coba dikerjakan, sambil dikerjakan itu boleh. Kita akan mencari rata-rata jumlah barang, untuk pembelian barang, ayo Keisha. Oke, rata-rata average, Keisha langsung tampilin boleh. Ingat penggunaan tanda kurung ya, tanda kurung itu berpengaruh. Ayo. G5. Sambil dijelasin guys ya. Oke, itu sel awal. Ayo, tadi kan kita udah belajar tuh, apa sih kalau kita salah menulis rumus itu, apa yang salah gitu, bisa ditanda baca, ya kan? Bisa di fungsi, bisa di kurungnya. Ayo coba cek, coba total jumlah itu kamu kurungnya gimana tuh, coba.
Jadi kurungnya, ayo kurungnya itu kurung yang itu Kesya. Nah, jangan pakai spasi Kesya. Nah, kurungnya bukan kurung itu Kesya, kurung yang biasa gitu, yang nih Nah, coba ini kan, kurungnya ada di angka 9. ya, ini dia. Bukan, kurungnya kurung yang begini. Nih, coba kamu jalankan aja total jumlah yang di sana, kan nanti kelihatan. Kan ada tuh Kesya di sini nih. Nih di sini di total jumlah yang 180 kamu klik, pasti nanti akan muncul rumus di situ. Di atas. Coba kamu klik kalau kamu udah ngerjain itu tadi. Klik dulu. Oh, itu pakai yang matematika. Ayo, kurungnya kurung yang biasa gini, bukan yang seperti itu. Coba. Ini kayak gini. Bukan, kurungnya biasa, cari. Tadi kan sempat salah, itu tadi sempat ditanyakan sama siapa tadi? Kalau kurung itu salah gitu, tadi Ibu udah praktekkan juga. Coba. Oke, Kesya itu dulu. Kesya stop dulu, coba yang lain nanti Kesya lihat ya. Oke, coba. Coba Ataya deh, Ataya. Yang lain dulu Bu, bentar Bu, saya Bu. Oh, oke. Siapa yang udah? Amel. Coba Amel. Coba deh Mel. Ayo Mel, di-share. Nah, coba jalanin Mel. Ini Bu, yang rata-rata. Ya, oke, tuh average ya. Jadi kalau rata-rata average, coba yang jumlah zoom C4 sampai 4 ke bawahin lagi. Oke, ya. Oke. Ke bawah. Nah, kemudian rata-rata ya, seperti itu. Rumusnya udah benar sama dengan zoom. Kita lihat kan C8, kita mau menjumlahkan tadi C8 sampai E8 sampai bawah. Oke, udah benar ya. Seperti ini. Bagaimana? Kesya kelihatan ya tanda kurungnya ya. Jadi sama dengan zoom, tanda kurungnya jangan sampai salah Kesya. Udah bisa belum Kesya kira-kira? Oke, Amel udah bener Mel. Lagi coba-coba, Bu. Ya, oke, silakan Amel, udah benar. Nanti Amel judulnya udah ada, datanya sudah benar, yang Amel kerjakan sudah benar. Kita akan menjumlah berarti menggunakan sum kalau rata-rata adalah average ya. Coba Kesya, udah mulai tadi udah ada kesalahannya udah tahu Kesya? Ataya udah oke? Siap? Sebentar lagi Bu, sebentar lagi. Oke, Farah bisa Farah? Sudah, Bu. Oke, coba Farah tunjukkan. Jadi tanda kurungnya ya, Kesya. Nggak kelihatan ya. Coba dicek. Oh, oke, yang jumlahnya itu pakai rumusnya. Ibu lihat rumusnya. Yang jumlah. Oke, sum. Ya, benar. Ke bawah. Oke, C4. Benar. Coba sampai yang terakhir ke bawah itu average. Benar, C4 sampai E4. Oke. Oke, coba lihat sampai bawah deh. Jalanin aja. Parah. Sum C7. Oke, udah benar. Oke. Oke. Farah udah benar. Yang Farah kerjakan sudah benar ya. Jadi kalau jumlah itu kan sum, sedangkan kalau kita mau mencari rata-rata ada average. Ataya, sudah siap? Ayo Bu, ayo. Oke. Satu Ataya aja deh. Nanti kalau misalnya Kesya ternyata belum, sampai Ataya boleh karena kan
keterbatasan waktu juga, nanti kita tidak bisa membahas pilihan gandanya. Ayo Ataya. Bu. Oh, oke. Jumlah, coba lihat Ibu rumusnya jumlahnya Ataya. Oh, di warna ini nih. Oke, Ataya mencari nilai besar nilai terkecil. Oke, sum. C4. Oke, benar. Sampai bawah. Ini yang paling bawah. Oke. Yang rata-rata. Nah. Oke. Oke, nilai rata-rata dari seluruh siswa yang terkecilnya ya itu ya. Iya nih, tuh. Oke, tadi itu nggak dicari. Oke, nanti dicari tadi yang belum cari rata-ratanya ya. Nah, yang Ataya kerjakan ini udah benar. Ataya bisa berekspresikan. Jadi tampilannya tuh diperbagus itu boleh. Walaupun Ibu tidak memberi warna, boleh seperti itu boleh. Nah, Ataya, coba kesimpulan menurut kamu apa Ataya dari pembelajaran yang menggunakan fungsi ini? Menurut kamu kesimpulannya? Kesimpulannya, Bu? Ya, ini kan kamu udah nih mempraktekkan. Kesimpulan kamu gimana menurut kamu kesimpulannya? Excel kalau digunakan dengan baik dan benar hasilnya dapat efisien, Bu. Oke, apalagi? Apa ya? Ini kan tadi kamu udah praktekkan ini nih, menggunakan rumus ini, itu kan kamu bisa dong ngambil kesimpulan tuh tadi. Iya, kalau digunakan dengan baik dan benar dapat menghemat waktu. Oke, menghemat waktu. Kalau menurut kamu apa, Kesya, kesimpulannya? Belajar fungsi ini, kesimpulannya tadi menggunakan fungsi ini apa buat kamu? Kesya, apa kesimpulannya? Kesya ada? Ada, Bu. Oke, coba apa Kesya kesimpulannya menurut kamu? Belajar fungsi ini. Menggunakan Excel dapat mempercepat pengerjaan. Oke, menggunakan Excel dapat mempercepat pekerjaan, bisa. Tadi sudah terbukti ya. Kalau menurut Farah? Menggunakan Excel dapat mempercepat. Oke, nah sekarang karena keterbatasan waktu, unjuk kerjanya yang belum tadi tetap mengerjakan. Nanti kamu kerjakan, terus kamu kirim ya lewat link di GF yang nanti Ibu berikan di grup WA ya. Kamu wajib mengerjakannya juga, nanti dikirim. Nah sekarang kan ada soal pilihan ganda, ada 5. Ayo kita bahas nomor 1, silakan yang mau baca dijawab. Nomor 1, silakan. Amira, siap? Nomor 1, pilihan ganda. Siap, Bu. Oke, coba. 1. Fungsi yang digunakan untuk mencari jumlah pada sebuah laporan data di Microsoft Excel adalah A. Fungsi sum. Oke, jumlah ya. Jadi fungsi sum. Benar nggak yang Amira jawab? Nah, Benar, Bu. oke, benar ya. Lanjut nomor 2. Benar, Bu. Nomor 2. Natasha, ada? Ada. Coba Natasha jawab. Fungsi override pada aplikasi pengolahan angka Microsoft Excel digunakan untuk mencari B. Nilai rata-rata pada sebuah data. Oke, operasi itu untuk mencari nilai rata-rata. Benar ya, yang jawab Tasya sudah benar. Lanjut nomor 3. Amel, Bu. Oke, Amel. Ayo Amel nomor 3. Fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terbesar di Microsoft Excel yang terdapat pada sebuah data adalah D. Fungsi max. Oke, fungsi max yaitu mencari nilai terbesar. Benar ya? Yang dikerjakan Amel sudah benar ya? Benar kan ya, Nak? Benar, Bu. Oke, lanjut nomor berapa? 4. Yang jawab? Kak Ibu, Oke, ayo Kay, silakan. rumus fungsi untuk mengisi kolom jumlah masing-masing nilai siswa pada tabel di atas menggunakan Microsoft Excel adalah C. Sama dengan sum buka kurung C4.2 M4 tutup kurung. Oke, benar nggak yang Kay kerjakan? Benar, Bu. Oke, kan di situ ada tabel ya. Benar, Saya Bu. bisa lihat tabelnya sendiri. Oke, iya benar. Jadi sel awal dan sel akhir tandanya .2 ya. Nah, kemudian nomor 5, ayo yang terakhir nomor 5. Siapa?
Ayu ya? Ayu belum jawab nih. Ayu, nomor 5 yuk. Iya, Bu. Rumus fungsi untuk mengisi kolam rata masing-masing nilai siswa pada atas menggunakan Microsoft Excel adalah C. Rage, buka kurung, C4.2, E4, tutup kurung. Oke, yang sudah dikerjakan Ayu, benar atau salah? Dari tabel yang ada di situ. Kan kita melihat tabel ya. Oh ya, oke. Jadi udah benar ya. Ada sel awal, sel akhir, average ya. Mencari nilai rata. Oke. Yang pilihan ganda sudah kita jawab, sudah kita kerjakan bersama, sudah benar semua. Kalian sudah mengerti. Nah, jadi Excel itu memang benar mempercepat, kita menggunakan aplikasi Excel itu mempercepat pekerjaan kita ya, mempercepat pekerjaan. Selain itu kita wajib menggunakan sama dengan kan ya. Kalau di Excel itu kita harus pakai sama dengan, kemudian kurungnya tidak boleh salah, tanda kurung, fungsinya, dan tanda baca, seperti itu. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari materi yaitu tentang grafik ya. Bagaimana cara membuat grafik di Microsoft Excel. Nanti kalian pelajari terlebih dahulu. Kalian bisa cari dari internet atau dari buku ya, atau dari modul. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti pembelajaran berikutnya kalian sudah mulai memahaminya. Oke, Nak, terima kasih sampai di sini pembelajaran hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, marilah kita tutup KBM ini dengan berdoa ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Berdoanya kita dipimpin oleh Ataya ya, gantian di Ataya ya. Ya Bu. Oke, ayo dipimpin. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Nak atas waktunya hari ini. Semangat kalian untuk belajar hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Sehat semua ya untuk kalian, top ya. Terima kasih loh waktunya. Oke.